Sampun lah Gus. Aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma amin. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ngaji kitab Madharatul Qulub min Qatratil Uyub yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Maulud Ibnu Ahmad Fal Al-Yaqubi yang wafat tahun 1323 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah membaca muqaddimah dari musannif rahimahullah ta'ala. Terus kita juga sudah mempelajari apa yang beliau mulai dari kitab ini, yaitu dengan membahas adab-adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah bahas beberapa adab kepada Allah, diantaranya al-inkisar, bersikap inkisar pada Allah. Kemudian juga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah sehingga tidak kepingin dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian juga termasuk adab pada Allah al-mubadarah bil amal, bersegera untuk bisa beramal soleh. Dan diantara adab kepada Allah adalah kita mewujudkan dalam diri kita sifat-sifat sebagai hamba. Dan itu sudah kita bahas. Yang terakhir kemarin membahas tentang wala najata ka najatil qalbi id kullu jarihin lahu mulabbi. Tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih sukses dalam kehidupan manusia, dalam menjalani kehidupan di dunia, melebihi kesuksesan seseorang ketika berhasil menyelamatkan hatinya dari berbagai macam penyakit. Maka di sini beliau akan mulai membahas tentang penyakit-penyakit hati. Dan sebelum beliau membahas penyakit-penyakit hati, beliau sebutkan satu persatu nanti di apa istilahnya ya, benar-benar dianalisa, benar-benar apa? Dianalisa. Ya. Jadi di kitab Madharatul Qulub ini kita benar-benar berusaha untuk menganalisa hati kita. Dan ini satu hal yang sangat penting. Tapi sebelum beliau membahas penyakit-penyakit yang ada di sini, maka beliau akan bahas sedikit masalah khilafiyah tentang masalah penyakit hati. Ada dua bahasan yang terjadi khilaf di antara para ulama, yang nanti kita akan bahas secara detail. Khilaf yang pertama, apa hukumnya orang mempelajari penyakit-penyakit hati dan mempelajari cara untuk membersihkan hati itu dari penyakitnya. Apa hukumnya? Ini nanti khilaf. Kita akan bahas, itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua tentang masalah penyakit hati itu memang sudah bawaan dari tabiat manusia, atau penyakit hati itu awalnya dari luar tabiat kemudian masuk menyerap ke dalam hati. Ini nanti ada khilaf. Ya, makanya belajar tazkiyatun nafs itu bukan hanya sekedar mendengar mauidhah. Makanya di bahasa yang lain saya lebih membahasakan pada fikih suluk, karena memang di dalamnya itu kadang ada khilaf, gitu kan? Kadang ada para ulama memberikan definisi, memberikan pengertian, kemudian memberikan hukum, ya, memberikan apa? Hukum. Nanti ketika misalkan kita membahas masalah misalkan mana ya? Misalkan rasa malu. Nanti beliau ketika menyebutkan penyakit-penyakit hati, salah satu yang beliau sebutkan adalah rasa malu yang tercela.
Maka di situ para ulama terbagi, bahwasanya membagi rasa malu terbagi dua. Ada rasa malu yang terpuji dan hukumnya ya bagus, hukumnya dianjurkan, disunahkan. Bahkan kalau itu berhubungan dengan kewajiban-kewajiban Allah, hukumnya wajib. Dan ada rasa malu yang tercela. Ada yang terpuji, ada yang terpuji, ada yang tercela. Bahkan bisa sampai kepada derajat rasa malu yang diharamkan ketika rasa malu itu menghalangi orang dari kewajibannya. Ya, makanya dalam bahasa yang lain kadang para ulama atau saya pribadi lebih condong membahasakan dengan istilah fikih suluk. Karena sangat erat hubungannya dengan apa? Fikih, hukum-hukum. Fa'ala kulli hal. Jadi ada dua pembahasan sebelum beliau membahas penyakit pertama. Dua pembahasan tadi tentang hukum tentang hukum belajar, mengetahui, mengenali penyakit hati dan bagaimana cara mengobatinya. Dan masalah kedua adalah tentang penyakit hati itu unsur bawaan dalam tabiat manusia atau dia itu sesuatu yang eksternal, luar dari tabiat kemudian masuk ke dalam jiwa. Ya, baik. Nah, kita mulai dari dari nazam nomor 17 ya. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa ba'da wasil bad'i fal itqanu li'ilalil af'idati thunyanu irfanu amradil qulubi wa sabab kulli wa ma yuziluhu 'ainan wajab ladal ghazali wa laysa lazima dzalika man ruziqa qalban salima minha lada ghairil ghazali fal ghaza liyu yara amradaha gharaiza fil adamiyyi wa siwahu ghalibah fihi ra'aha la sajaya lazibah wa'lam bi annal ya sampai situ. Ya, sampai situ. Maka kita akan membahas dulu bait nomor 17 sampai 21. Yang dua bait ini membahas dua masalah yang sudah saya sampaikan tadi. Saya artikan satu persatu. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa ba'da wasil bad'i. Wasi maknanya adalah apa namanya istilahnya? Ihkamul amal. Jadi menyempurnakan. Wa ba'da wasil bad'i, dan setelah menyempurnakan awalan atau mukaddimah, gampangnya gitu. Bad'i adalah awalan kan. Jadi beliau menyampaikan dan setelah menyempurnakan pembahasan awal, apa itu? Pembahasan tentang adab tadi, adab yang kemarin. Fal itqanu, maka setelahnya apa? Al itqan di sini adalah ya menguasai juga. Itqan maknanya menguasai ya. Fal itqanu, maka setelah ini apa? Al-itqan, menguasai. Menguasai apa? Li'ilalil afidah. Ilal jamak dari illah. Ilal jamak dari apa? Illah. Illah maknanya di sini penyakit. Maka setelah kita membahas tentang adab, kita sudah menguasainya, memahaminya. Setelahnya, maka perlu kita juga memahami dan menguasai tentang masalah ilal. Ilal adalah penyakit-penyakit. Penyakit apa? Afidah. Afidah jamak dari fuad, yang maknanya adalah hati. Ya, yang maknanya adalah hati. As-sunyanu. Ya, sunyan maknanya di sini adalah tersembunyi. Maka di sini beliau menyampaikan bahwanya dan setelah kita sudah menguasai, menyempurnakan pembahasan awal tentang adab pada Allah, maka setelah ini kita akan mulai membahas, menguasai, mempelajari sampai faham betul tentang apa? Tentang penyakit-penyakit hati. Yang mana penyakit hati ini terkadang tersembunyi dari sebagian orang. Bahkan dari si pemilik hati. Bahkan dari apa? Si pemilik hati. Makanya termasuk sebuah istilahnya? Sebuah kenikmatan yang besar. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dianggap orang itu sudah mendapatkan petunjuk yang besar ketika orang mampu mendiagnosa hatinya. Itu luar biasa. Orang mampu apa? Mendiagnosa hatinya. Karena nggak semua orang diberikan kemampuan semacam itu. Ya, mendiagnosa hatinya. Mampu. Maka ini sebuah kenikmatan luar biasa. Iya, kenikmatan apa? Luar biasa.
Maka kadang orang itu mengalami suatu hal yang dalam artian mengalami satu hal yang hatinya bergejolak, hatinya tidak nyaman, hatinya serba susah. Terus mikir, aku iki kena apa sih? Dan dia nggak dapet. Aku mau kena apa ya? Kok hatiku kayak ngesawumpek, gak enak pokoknya gitu. Dipikir, dia ngenangen, nggak dapet. Nah, ini salah satu bentuk ujian dari Allah. Ketika kita mendiagnosa hati kita nggak tahu. Ya, entah itu memang ujian atau memang dia nggak belajar sama sekali, bisa jadi kan. Modal dokter. Ya jenisnya dokter kan untuk belajar sih, baru bisa mendiagnosa. Wong sing belajar kadang salah diagnosa, apalagi yang nggak pernah belajar. Penyakit hati juga perlu didiagnosa, perlu diketahui. Ya, diweker-weker, didelok siji-siji dan seterusnya. Dan termasuk taufik dari Allah. Bahkan mungkin bisa kita katakan salah satu bentuk karomah. Bentuk karomah. Ketika orang itu sudah bisa mendiagnosa kena opo aku. Ketika melihat hatinya, tahu, aku ternyata seperti ini, seperti itu. Kita lihat bagaimana para ulama salaf. Seperti contohnya kalau nggak salah adalah Sufyan Tsauri. Beliau menyampaikan, demi Allah, ya, aku diharamkan dari bisa sholat tahajud selama beberapa tahun karena satu dosa yang pernah aku lakukan. Hal semacam ini tidak diketahui kecuali untuk al-khawas, orang-orang yang khusus, orang-orang yang memang punya kedekatan dengan Allah. Diberikan taufik, kemudian dia bisa mendiagnosa penyakitnya. Ini nggak bisa diketahui dengan orang-orang yang dia tidak pernah berusaha mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Ya. Tafa'ala kulli hal. Maka beliau akan memulai dengan pembahasan itu, atau beliau akan melanjutkan dengan pembahasan mengetahui penyakit-penyakit hati. Nah, sekarang beliau akan selipkan tentang dua masalah tadi. Maka masalah yang pertama di sini adalah tentang mengetahui penyakit-penyakit hati, sebabnya apa, mengobatinya apa. Ini belajar ilmu ini, hukumnya apa. Maka beliau mengatakan qala irfanu amradil qulub. Irfan di sini maknanya adalah ma'rifah, mengetahui. Ya, irfan ya, itu jenenge wong ya. Irfanu amradil qulub. Irfan di sini apa? Ma'rifah, mengetahui penyakit-penyakit hati. Wasabab kullin, dan sebab ya, semuanya, semua apa? Semua penyakit hati. Jadi kullin di sini maknanya kulli amradil qulub gitu. Dan sebab dari semua penyakit hati. Wa ma yuziluhu, dan apa-apa yang bisa menghilangkannya. Jadi di sini kita yang akan bahas adalah mengetahui penyakit hati, mengetahui sebabnya, dan cara menghilangkannya. Hukum belajar untuk mengetahui tiga hal ini apa? Maka beliau mengatakan ada khilaf. Beliau mengatakan ainan wajib. Ainan wajib di sini maksudnya adalah fardu ain, wajib ain. Ini pendapat pertama. Mengatakan wajib ain. Setiap orang harus belajar penyakit-penyakit hati, sebabnya dan cara mengobatinya. Setiap orang. Ya. Dan makanya sebagian ulama memasukkan ilmu tazkiyatun nafs termasuk ilmu fardu ain. Ilmu apa? Fardu ain. Ya. Dan ini pendapat pertama. Pendapat pertama ini beliau lanjutkan ladal Ghazali. Ya, lada di sini maksudnya adalah menurut Imam Ghazali. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Ghazali. Apa itu? Belajar penyakit-penyakit hati, sebabnya apa? Mengobatinya gimana? Hukumnya fardu ain, setiap orang. Dalam artian apa? Konsekuensinya. Maka kalau ada orang yang nggak belajar ke tazkiyatun nafs, dia berdosa. Dia apa? Berdosa.
Selesai. Ini pendapat pertama ya. Pendapatnya Imam Ghazali. Nah, sekarang pendapat kedua. Ya. Pendapat kedua ini saya agak rinci ya. Gak ada papan gak apa-apa ya. Insyaallah diangen-angen dewe. Jadi intinya gini, saya ulangi lagi. Mempelajari penyakit hati, sebabnya apa, mengobatinya apa, ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Ghazali. Beliau berpendapat apa? Fardu ain, wajib ain. Semua orang belajar. Semua orang apa? Belajar. Gak oleh gak. Pendapat kedua, ya. Pendapat kedua, maka memperinci. Maka apa? Memperinci. Ya. Perinciannya dari mana? Perinciannya adalah apakah penyakit itu ada di hatinya atau enggak ada. Paham ya? Apakah penyakit itu ada di hatinya atau tidak ada? Misalkan ada orang yang diberikan penyakit sombong. Ya, A diberikan penyakit sombong. Tapi dia nggak punya penyakit riak. Dia nggak punya penyakit apa? Riak. Si B, dia punya penyakit riak. Tapi dia nggak punya penyakit sombong. Maka kita katakan, maka si A penyakitnya adalah sombong. Tapi dia nggak punya penyakit riak. Si B, dia penyakitnya riak. Tapi dia nggak punya penyakit sombong. Maka pendapat kedua memperinci. Memperinci apa? Apakah ada penyakitnya di dalam hati itu ataukah tidak ada? Kalau hatinya tidak ada penyakit, maka tidak wajib mempelajari ilmu berhubungan dengan penyakit itu. Wong secara asal hatinya apa? Selamat. Lah enggak sombong, lah kok sinau sombong, masalah sombong. Paham ya? Ini masih pendapat kedua ya. Jadi pendapat kedua pun agak bercabang. Jadi pendapat kedua dilihat, diperinci. Ya, diperinci. Dilihat dari dia ada penyakitnya atau enggak. Kalau tidak ada penyakitnya, enggak wajib belajar ilmu yang berhubungan dengan penyakit itu. Ilmu yang berhubungan dengan penyakit itu. Ya, kondisi kedua, hatinya memang punya penyakit itu. Hatinya memang punya penyakit itu. Iya. Baik. Maka di sini juga ada dua kondisi lagi. Ya, Pak. Ada dua kondisi lagi. Ya. Orang yang di dalam hatinya punya penyakit ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia bisa menghilangkan penyakit itu tanpa belajar. Dia bisa menghilangkan penyakit itu apa tanpa belajar. Masih gak sinau, masih gak ngaji kayak gini, wis iso, wis ngerti carane ya apa. Cuma mungkin tinggal apa? Kuat-kuatan hati. Ya, kuat-kuatan iman, gitu aja. Tapi secara asal dia tahu caranya. Maka kondisi ini pun dia nggak wajib belajar. Karena secara asal dia sudah tahu caranya. Ngapain belajar? Wis kari bismillah kuat gitu aja. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nek wis punya azam, punya keinginan yang kuat, maka tinggal bertawakal. Usaha terus. Ya, dikempur terus itu penyakitnya. Ya. Nggak perlu belajar. Nah, kalau misalkan gimana Ustaz? Kalau misalkan mendengarkan nasihat untuk menguatkan iman, nah itu beda lagi. Ini bukan sedang mempelajari ilmu yang berhubungan dengan penyakitnya. Ini sedang menguatkan hatinya. Maka itu ya bagus caranya. Fa'al kulli hal, pendapat yang kedua ini menyatakan dengan perincian tadi, kalau hatinya ada penyakit, maka dilihat. Kalau dia bisa menghilangkan penyakit tanpa belajar, maka nggak wajib belajar. Maka tidak wajib belajar. Ya. Baik. Kemudian bagaimana kalau dia tahu hatinya ada penyakit itu, tapi dia nggak tahu caranya menghilangkan? Maka bagi orang semacam ini kondisi kedua ya, kondisi kedua. Orang ini maka dia wajib belajar dan fardu ain. Fardu ain. Perincian ini melebihi apa yang ada dalam kitab ini. Jadi aku nambahi dewe. Soalnya kalau di kitab ini di Madharatul Qulub cuma dibagi langsung dua, fardu ain, fardu kifayah, gitu tok.
Tapi sebenarnya yang ulama yang kedua, ya, pendapat yang kedua itu sebenarnya cukup rinci, membahasnya cukup rinci. Kadang juga bisa jadi fardu ain. Nah, perincian yang sudah saya sebutkan tadi bisa dilihat dalam kitabnya Imam Nawawi Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau ketika membahas muqaddimah atau ketika menulis muqaddimah kitab Al-Majmu', beliau menulis hal yang sangat luar biasa di muqaddimah itu, bahkan satu jilid sendiri sekitar ada berapa itu ya? 500 halaman, 600 halaman. Satu jilid sendiri itu beliau cuma nulis muqaddimah. Muqaddimah. Iki arek-arek sing nulis skripsi menangis iki. Bab 1 ya sak 600 lembar iki bab 3 bab 4 sing isi pirang lembar. Gitu ya. Pak ala hal dalil di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi itu beliau nulis muqaddimah. Di antara muqaddimah yang beliau sampaikan di situ adalah tentang hukum-hukum belajar ilmu syar'i. Dan beliau menyantumkan masalah ini. Tentang di antara ilmu yang fardu ain menurut sebagian ulama, yaitu apa? Mempelajari penyakit hati, sebabnya dan obatnya. Tefala kulihal itu perincian yang saya berikan. Tapi kalau di dalam kitab ini diambil secara umum saja. Pendapat pertama menyatakan hukum belajarnya fardu ain. Ini pendapatnya Imam Ghazali. Pendapat ulama kedua menyatakan fardu kifayah. Dalam artian apa? Harus ada yang belajar tazkiyatun nafs. Harus ada orang yang belajar apa? Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan penyakit hati, sebabnya apa dan mengobatinya. Tapi tidak semua orang. Cukup beberapa orang saja. Yang penting dia bisa jadi rujukan untuk orang tanya. Ya, sama seperti kedokteran. Ya, kedokteran sangat penting, dibutuhkan. Ya, bahkan sebagian ulama memasukkan dia dalam kategori fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah diantaranya apa? Ilmu kedokteran. Kenapa? Karena ini sangat-sangat berguna, bukan cuma sangat berguna ya, bahkan bisa jadi nyawa seorang ya takdir Allah memang ya, tapi kan ada sebab-sebabnya. Bisa jadi nyawa orang tergantung dengan pengobatannya. Ya, dalam artian ya kalau pengobatannya bagus bisa jadi bisa menyembuhkan. Nah, tapi kalau misalkan tidak ya bisa jadi tidak menyembuhkan. Meskipun semuanya tetap dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan seizin Allah. Tapi fala kulihal. Makanya beliau melanjutkan. Jadi ainan wajib ladal Ghazali gitu ya. Wajib ain menurut Imam Ghazali. Nah, selanjutnya beliau menyebutkan pendapat kedua, walaisa lazima dzalika, dan tidak wajib, lazima wajib, dan tidak wajib dzalika hal itu apa? Belajar tadi, mengetahui itu tidak wajib. Ya, man ruziqa qalban salima, bagi orang yang diberikan rezeki qalban salima, hati yang sudah selamat. Dalam artian kalau nggak punya penyakitnya ya nggak usah belajar. Ini menurut apa? Ulama selain Imam Ghazali. Dengan perincian sudah saya sampaikan tadi. Ya, karena kalau memang dia nggak punya penyakitnya ngapain belajar gitu ya. Kan oleh karenanya para ulama menyampaikan ilmu yang wajib dipelajari dan masuk fardu ain bisa dilihat misalkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang masyhur Imam Zarnuji. Beliau menyampaikan ya ilmu yang wajib kategorinya adalah ketika ilmu itu berhubungan langsung dengan kewajiban dirinya. Seperti apa? Dia wajib sholat, belajar sholat. Dia wajib sholat ya, maka ya belajar taharah juga karena sudah berhubungan. Dia wajib puasa ya belajar puasa. Dia mau haji ya wajib belajar haji. Fikih-fikihnya, tata caranya. Dia mau umroh ya wajib belajar fikih umroh. Nah itu. Nah kalau misalkan dia nggak mau umroh, apakah wajib belajar fikih umroh? Nggak wajib. Sama juga hal ini. Orang kalau memang dia punya penyakit itu, ya wajib untuk belajar. Dengan perincian tadi ya. Wajib untuk kita mengetahui sebabnya apa, didiagnosa, obatnya apa. Tapi kalau dia nggak punya penyakit, ya nggak wajib. Tidak wajib. Nah ini pendapat kedua. Baik, ini masalah pertama, sudah selesai. Masalah tentang apa hukum belajar untuk mengetahui penyakit hati. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan apa? Fardu ain, wajib ain. Pendapat kedua mengatakan ya fardu kifayah. Ya fardu kifayah atau ya tidak wajib bagi orang yang diberikan hati yang selamat.
Tapi kalau dia punya penyakit ya bisa jadi apa? Fardu ain. La ilaha illallah. Baik. Sekarang masalah kedua. Masalah kedua ini membahas tentang tadi yang saya singgung. Penyakit hati itu dia itu maradul qalb. Dudu apa? Dudu iki ya, jantung dudu iki ya, tapi maksudnya penyakit batin ya. Ya, penyakit-penyakit batin. Itu dia itu sesuatu yang sifatnya gharizi itu memang tabiat manusia. Itu punya potensi masing-masing untuk dapat penyakit itu. Sudah punya apa istilahnya? Sudah punya benihnya. Atau penyakit hati itu adalah dari unsur eksternal, meresap ke dalam tubuhnya. Ini juga khilaf. Intinya sebelum saya baca, intinya Imam Ghazali berpendapat tabiat manusia memiliki potensi dari semua penyakit hati. Jadi penyakit hati itu sebenarnya potensi bawaan dalam tabiat yang diberikan dengan beliau dengan dibahasakan dengan gharaiz, sesuatu yang gharizah gitu ya, sesuatu yang memang tabiat. Gharizah itu kan tabiat. Ya. Berasal dari kata gharaza, yaghrizu, artinya menanam. Ya, artinya apa? Menanam. Ya. Jadi memang sesuatu yang sudah tertanam, tinggal kita itu mau aktifkan atau enggak, gitu aja. Imam Ghazali berpendapat jiwa manusia, hati manusia memiliki potensi untuk mendapatkan semua penyakit hati. Kenapa? Karena potensi itu tertanam dalam tabiat manusia. Tertanam dalam tabiat manusia. Pendapat pertama. Ya, sebagai alasan misalkan kalau ditanya apa alasannya bahwasanya manusia punya potensi. Karena manusia diberikan nafsu. Manusia diberikan apa? Nafsu. Ya. Dan nafsu ini adalah tabiat manusia. Dan nafsu itu apa? Tabiat manusia. Dan nafsu itu cenderungnya adalah keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu benar-benar mendorong kepada keburukan. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan fa amma man tagha wa athara hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Dan dia berusaha melarang, membatasi, menekan nafsunya supaya tidak mengikuti hawanya. Maksudnya apa? Supaya dirinya tidak mengikuti hawa nafsunya. Berarti itu apa? Memberikan isyarat punya potensi kita untuk mengaktifkan apa? Penyakit-penyakit hati. Punya potensi. Karena itu sifatnya apa? Sudah tertanam di dalam jiwa manusia, di dalam hati itu. Sudah ada benih-benihnya itu. Tinggal kita mau ngikuti mana. Ya, tinggal kita mau ngikuti mana. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala beliau punya kitab judulnya Kimia Usa'adah, kimiawi kebahagiaan. Tapi unik ya, kimiawi kebahagiaan. Beliau bahas di situ, ya, bahwasanya manusia punya potensi untuk mendekat ke alam malaikat dan mendekat ke alam setan. Manusia punya potensi untuk mendekat ke alam malaikat dan mendekat ke alam setan. Ya. Dan itu memang karakter manusia. Ya, dan itu memang apa karakter manusia. Manusia bukan malaikat. Yang mana malaikat itu tidak berikan hawa nafsu. Makanya ketika sahabat Handhalah itu sahabat Handhalah ketika sambatan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ini kalau sedang di masjid kalian jenengan wejangi, jenengan dawuhi, iman kita itu luar biasa. Koyo aku sembayang gak turu, meni poso,
bendino ngono terus. Kayak gitu. Seperti gitu. Kata Hanzalah, ketika saya di masjid bersama engkau wahai Nabi, iman kita luar biasa. Tapi ketika sudah keluar, ketemu konco, ya, kemudian di jalan, di pasar, di tempat kerja, dimanapun lah, di rumah dan seterusnya, iman kita turun. Aku kulon iki wedi nek dadi tiyang napa munafik. Saya takut jadi orang munafik. Di depan jenengan kita seolah-olah memang imannya besar, tapi di belakang melendesi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menyampaikan lautadumuna, ya, seandainya kalian itu tetap dalam posisi ya berada, ya, seandainya kalian tetap dalam kondisi keimanan yang sama seperti kalian bersamaku, dan itu terus berlanjut, lasafahatkum malaikah, kalian akan selalu disalami oleh malaikat. Kenapa? Karena berarti kalian itu sudah mendekat ke alam malaikat dan bahkan masuk golongan malaikat. Kenapa? Malaikat imannya stagnan. Malaikat apa imannya? Stagnan. Iman terus juga mungkin, malaikat maksiat nggak mungkin. Malaikat turun iman nggak mungkin. Ya. Diperintah apa? Malaikat berangkat. Nggak berhenti kalau sampai disuruh berhenti. Itu malaikat. Nggak punya hawa nafsu. Sedangkan setan, ya, ya, iblis dalam hal ini, mereka nggak punya keimanan. Mereka apa? Nggak punya keimanan. Mereka cuma isinya apa? Hawa nafsu. Ya, makanya di dalam surat An-Nazi'at tadi, ya, fa amma man tagha, siapa yang berlebihan, yang melampaui batas dirinya, wa atharul hayat, dan dia terlalu mendewakan kehidupan dunia, fa inal jahim, maka dia semakin dekat kepada apa? Neraka jahim. Berarti malah golongannya setan. Tapi yang dia itu, wa amma man khafa maqama rabbih, dia takut pada kedudukannya Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka dia akan dapat surga. Dia akan semakin mendekat ke alam malaikat. Fa ala kulli hal, itu yang disampaikan Imam Ghazali dalam kitabnya Kimia Us-Sa'adah. Ya. Nah, kapan-kapan lah, ini ono waktu. Diwaca. Ya. Ala kulli hal, ini pendapat pertama. Imam Ghazali menyatakan bahwasanya hati manusia punya potensi untuk apa? Untuk memunculkan penyakit hati itu sendiri. Pendapat kedua menyatakan tidak. Penyakit hati muncul dari unsur luar jiwa manusia. Ya, muncul dorongannya itu dari luar jiwa manusia. Kenapa? Alasannya kenapa? Bisa kita jawab alasannya atau bisa kita berikan alasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam Al-Quran, menyampaikan dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Suci, bersih. Suci apa? Bersih. Ya, benar-benar bersih. Makhluk yang benar-benar bersih. Terus apa lanjutan hadis? Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka bapak ibunya yang memberikan pengaruh. Nah, maka kita tahu berarti pengaruh-pengaruh buruk termasuk penyakit hati dari dalam atau luar? Dari luar. Ya, pengaruh-pengaruh dulu apa? Pengaruh-pengaruh buruk kita dari luar. Unsur-unsur eksternal. Ya, unsur-unsur apa? Eksternal. Ya. Baik, fa'ala kulli hal, pendapat kedua menyatakan tidak, bahwasanya penyakit hati itu dari unsur luar hati manusia yang dia diserap oleh manusia itu, ya, maka akhirnya bercokol di dalam hati. Ya. Fa'ala kulli hal, dari semua khilaf yang ada, intinya adalah selama memang itu penyakit hati, ya kita harus ngobati. Intinya kan itu ya. Cuma makanya ini dibahasakan dengan fikih suluk, soalnya ono rasa fikih ini. Fala kulli hal, kita kembali apa yang ditulis oleh musannif di sini. Beliau mengatakan qala al musannifu rahimallahu taala, ya, minha, ya, termasuk dari penyakit hati, ya, termasuk dari, oh ini, ya,
Oh, afan. Ini jadi gini, ini masih ladal Ghazali wa laisa lazima dzalika man ruziqa qalban salima minha lada ghairil Ghazali. Itu satu paket. Berarti ini berhentinya apa? Berhenti pembahasan masalah pertama. Pembahasan masalah kedua dimulai dari ucapan fal Ghazali yaro itu. Nah, jadi tadi saya ulang tadi ya, ladal Ghazali menurut Imam Ghazali. Ya, masalah pertama yaitu apa? Belajar ilmu tentang mengetahui penyakit hati dan sebabnya dan obatnya itu wajib menurut Imam Ghazali, ladal Ghazali. Walaisa lazimah, dan tidak wajib dzalika hal itu man ruziqa bagi orang yang diberikan rezeki. Rezekinya apa? Qalban salima, berupa apa? Hati yang selamat. Minha, selamat dari apa? Minha, dari penyakit-penyakit hati. Ini pendapat kedua dari masalah pertama. Minha, dari penyakit-penyakit hati. Minha, kembali pada amradil qulub. Dan pendapat kedua, lada ghairil Ghazali, menurut selain Imam Ghazali. Nah, itu masalah pertama. Masalah kedua yang tadi sudah kita bahas tentang apakah penyakit hati itu adalah satu hal yang berasal dari hati itu sendiri atau dari luar. Beliau bahas fal Ghazali, itu memang ini dipisah untuk nyocoki apa syair ya. Fal Ghazali, maka fa kan maka. Ya, atau lalu ya. Lalu Imam Ghazali yaro, berpendapat. Melihat, tapi di sini mananya berpendapat. Imam Ghazali berpendapat amradha, kembali pada kulub, hati. Ya, jamak ya, hati-hati. Melihat, memandang, berpendapat bahwasanya penyakit-penyakit hati adalah ghariza. Sifatnya ghariza. Ghariza tadi yaitu tabiat hati itu. Memang hati punya tabiat penyakit. Hati punya tabiat apa? Penyakit. Ya. Baik. Fil adami, dalam diri manusia. Kenapa? Karena alasannya adalah karena manusia itu diciptakan dengan hawa nafsu. Diciptakan dengan apa? Hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu adalah hal yang menjadi tempat bercokolnya sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Baik. Ini pendapat pertama, pendapatnya Imam Ghazali. Wa siwahu, dan selainnya, siwahu kembali pada Ghazali. Dan selain Imam Ghazali, ya, dan selain Imam Ghazali berpendapat. Pendapat apa? Ghalibah fihi. Ya. Ghalibah fihi maksudnya ghalibah itu mengalahkan, yang berhasil menguasai. Fihi dalam, ya, fihi di dalam diri manusia. Dalam artian dia unsur eksternal masuk ke dalam hati manusia dan menguasai hati itu. Dia menyandera hati itu. Jadi pendapat kedua berpendapat penyakit itu unsur luar. Tapi ketika dia masuk ke dalam hati, dia menyandera hati, ya, dia menguasai hati itu. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikan hati sudah tertutupi. Ya. Kebaikan-kebaikan hati apa? Sudah tertutupi. Makanya dalam surat Al-Mutaffifin Allah menyampaikan apa? Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Bahkan sudah menutupi apa? Menutupi hati mereka. Apa yang menutupi? Hasil dari perbuatan mereka. Usul eksternal. Ya, perbuatan mereka. Karena dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, hati tertutupi dengan kegelapan maksiat itu. Sehingga apa? Kalau hati semakin gelap ya, itu ibarat tanah, ya, tanah yang memang dipersiapkan untuk menanam penyakit-penyakit hati. Hati kalau sudah kena maksiat itu sudah memang lahan subur untuk menumbuhkan penyakit hati. Ya. Maka pendapat kedua menyatakan tidak, bahwasanya penyakit hati itu unsur luar namun menguasai hati, menguasai jiwa manusia. Ya. Ra'aha, ya. Selain Imam Ghazali memandang, ya, hal tersebut, ya. Ra'aha, ya. Memandang hal tersebut. La sajaya lazibah. Lazibah maksudnya lazimah, ya. Bukan tabiat sajaya, jamak dari sajiyah. Sajiyah itu tabiat. Ya.
lazimah yang menempel, ya, yang menempel. Jadi di sini beliau menyatakan, dan selain Imam Ghazali berpendapat penyakit hati itu adalah unsur luar, kemudian dia menguasai hati, bukan tabiat yang menempel terus pada hati, bukan tabiat yang menempel terus pada hati. Selesai dua masalah. Selesai dua masalah. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya atau ke pembahasan penyakit hati, beliau beri pembahasan terakhir atau beliau ya sebutkan apa nih istilahnya, sebuah pengantar lah, ya sebuah pengantar ya. Karena tinggal 2 bait lagi langsung kita sudah masuk penyakit hati yang pertama, yaitu bait 22 dan 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala, wa'lam bi annal mahwa hatta la athar lahunna yabqa laysa fi tawqil bashar wa ha ana atika bil kafafi min haddiha wal asri wal asyafi. Insyaallah. Beliau menyampaikan, ya, beliau memberikan rambu-rambu, memberikan warning. Kita kan sudah belajar. Ini nanti di kitab ini kita akan belajar identifikasi penyakit, ya, kemudian mencari sebabnya apa, kemudian obatnya apa. Seolah-olah kita sudah tahu kan, luar biasa. Tapi nanti beliau akan memberikan isyarat. Masih sak pinter-pinter ya awakmu, nek pangeran gak ngersani, kalau Allah tidak memberikan izin, kamu tidak akan bisa menghilangkan penyakit itu. Kalau Allah tidak mengizinkan, meskipun kau tahu Allah tidak mengizinkan, kamu tidak akan bisa. Kenapa? Karena manusia lemah. Manusia lemah. Ya, manusia lemah. Ya. Untuk hal-hal yang sifatnya ringan saja, manusia tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Apalagi ini berat. Menghilangkan penyakit hati urusan berat. Sebagian salaf mengatakan, aku tidak pernah ya mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada mengobati niat. Niat masalah hati. Jadi ngatur sesuatu yang tidak terlihat itu lebih berat daripada ngatur sesuatu yang terlihat. Lebih berat. Ya. Baik. Nah, seperti ilmu kelistrikan gitu ya. Kan barang nggak ketok ya. Ngatur barang kayak kadang kayak bener. Tapi ya berapa banyak dari para petugas PLN yang mungkin mereka kumlut ketika kuliah kelistrikan, tapi ya kesetrum. Kenapa? Ya karena memang barang nggak ketok itu sulit, ngaturnya sulit. Nah, namanya nggak kelihatan. Nah kita dalam belajar ini, belajar sesuatu sih nggak ngetok moto. Kalau fikih karuan ketok, cara sembahyang, cara sholat, cara puasa, cara haji, semuanya kelihatan. Kita membahas hati nggak kelihatan. Hati apa? Tidak kelihatan. Baik. Fa'akulihal. Maka beliau mengatakan di sini, memberikan nasihat, wa'lam, dan ketahuilah. Ini perlu ditancapkan, diingat-ingat benar. Bi annal mahwa, bahwasanya menghapus apa? Menghapus penyakit ya. Menghapus apa? Penyakit. Hatta la athar, hingga tidak ada bekasnya sama sekali. Ya. Upaya untuk menghapus penyakit hati sampai nggak ada bekasnya. Ya. Lahunna terhadap penyakit-penyakit ini, ya, ia beko yang tersisa, ya. Jadi kalau ini dari mana sih siji kayak kurang enak. Jadi wa'lam bi anal mahwa hatta la athar lahunna ya beko. Maksudnya kalau ditakdirkan ya wa'lam bi anal mahwa hatta la ya beko atharun lahunna gitu. Athar ya bekonya sebenarnya di awal gitu ya. Jadi intinya bahwasanya menghapuskan ya penyakit-penyakit hati hingga tidak tersisa sama sekali bagi penyakit tersebut, laisa fi tauqil bashar, bukanlah dalam kategori kemampuan manusia. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyampaikan ya bahwasanya hati anak Adam itu fi usbu'aini baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'. Hatinya manusia itu di 2 jari dari jemari-jemarinya Allah. Allah membalikkan semau Allah. Hati ini nggak ada yang kita sendiri kadang nggak bisa menguasai hati. Kadang nggak bisa. Ya, kadang apa? Tidak bisa.
Ya. Kita nggak pernah menyangka kan gitu. Kisah yang masyhur, seorang yang berjihad di jalan Allah, dia ikut perang bersama Nabi. Semua sahabat sudah ngira iki pahlawan ini luar biasa, ya. Koyo seorang pahlawan yang ketika dia di medan jihad luar biasa, dia di garis depan. Ya, dia apa? Di garis depan. Tidak takut sama sekali dengan orang kafir. Ketika sahabat takjub semacam itu, Nabi mengatakan, "Huwa finnar." Wong iku nang neraka. Ini kan kayak nggak masuk akal. Ibadahnya ibadah jihad loh, jihad luar biasa. Zirwatu sanamil jihad, zirwatu sanamil Islam. Puncaknya Islam itu jihad. Karena di situ puncak pengorbanan. Puncak apa? Pengorbanan, korban harta, korban jiwa. Jihad, ibadah luar biasa. Dan dia menjadi orang terdepan dalam perang. Terus kok Kanjeng Nabi ndawi wong iku nang neraka. Maka ternyata ketika diikuti terus, ternyata dia nggak sabar dengan penyakitnya. Akhirnya dia menancapkan pedangnya ke dadanya. Bunuh diri. Gak sabar ambil ujiannya Allah. Musibah yang dia, karena dia kena serangan, terlukanya parah, sangat sakit sekali. Gak bisa sabar. Bunuh diri. Ya. Nah, bunuh diri ya, intihar ya, bunuh diri ya sudah dosa besar itu. Wala taqtulu anfusakum. Ya. Jangan apa? Membunuh diri kalian sendiri. Allah sudah melarang. Kok bunuh diri. Makanya disabdakan dengan Nabi. Ya. Fa'ala kulli hal. Ya. Masalah hati orang enggak ada yang tahu. Ya. Orang apa? Enggak ada yang tahu. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguhnya salah seorang dari kalian itu beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'. Sampai seolah-olah koyok-koyok wong sing delok gitu ya. Orang yang melihat amaliyah orang tersebut seolah-olah jarak dia dengan pintu surga kari jangkah sak jangkaan. Ya. Mati nih swarga insyaallah itu. Jadi matinya gitu. Jadi seolah orang itu sudah gak ono potensi neraka nih gitu. Saking begitunya. Ya. Tapi dalam riwayat yang lain, ini riwayat yang masyhur kalau dalam Arba'in Nawawi biasanya sampai situ. Ya. Hatta yakunu bainahu wa baina ila dzira', tapi dalam riwayat ditambahi maya bedulin nas, di pandangan manusia. Tapi orang enggak tahu niat orang lain. Ya. Fi maya bedulin nas, dalam perkara yang memang dilihat orang. Ya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yasbiqu alaihil kitab. Ya. Sampai akhirnya apa? Mendahulunya takdirnya, ya, fa'amila bi amali ahli nar faidkhuluha. Akhirnya dia beramal-amal ahli neraka, mati mlebu neraka. Kari jangka surga itu menggo di akhir hidup. Dalam artian apa? Dalam artian para ulama ketika menafsirkan hadis ini mereka menyampaikan bahwasanya orang-orang semacam ini ketika dia beribadah ada penyakit dalam hatinya. Riya, sombongan dan macam-macamnya. Sehingga apa? Digeser sama Allah. Dan itu sangat mudah. Dan itu apa? Sangat mudah. Ya, berapa banyak ya? Atau ya, bukan berapa banyak ya, sebagian orang kita lihat. Ya. Sebagian orang kita lihat. Ya, mereka awalnya Masya Allah dekat dengan agama, akhirnya apa? Jauh, naudzubillah sampai murtad, bisa. Ya. Yang paling baru kan kita dengar yang cukup ramai itu sing arep wedek iku lho ya. So ya, mengklaim aku ngapal Quran. Tapi aku ateis. Berarti hatimu sampean. Al-Qur'anmu itu cuma sampai di lisan. Berarti Anda tidak belajar agama dengan hati. Anda menganggap agama hanya teori, hanya pengetahuan, knowledge gitu ya, bosone Andra. Ya kan Andra ya? Soalnya saya pernah mendengar ada seorang syekh mengatakan, ilmu tidak bisa diterjemahkan kecuali dengan ilmu. Ilmu tidak boleh diterjemahkan dengan apa? Sains, knowledge, apalagi misalkan terjemah apa sih kalau ilmu itu diterjemahkan ke bahasa Inggris? Pengetahuan. Enggak, ilm dalam bahasa Arab ain lam mim, enggak itu. Kenapa? Karena semua terjemahan, entah pengetahuan, knowledge, sains atau apa itu,
tidak bermuara pada khasyatullah. Tidak bermuara pada apa? Takut pada Allah. Sedangkan ilmu, kata Ibnu Mas'ud, wa innamal ilmu khasyatullah. Ilmu ki wedi ambek pangeran. Ilmu-ilmu tadi tidak bermuara. Karena yang memunculkan siapa? Orang kafir. Tujuannya apa? Memang belajarnya untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Bukan untuk takut pada Allah. Bahkan bisa jadi orang-orang yang sudah tingkatan knowledge, sense, pengetahuannya tinggi, semakin jauh dari Allah. Kenapa? Semua bisa dilogikakan. Semua bisa diakalkan. Berarti gak perlu aku ambil pangeran. Oh, ya iki. Anda mungkin menguasai pengetahuan tapi bodoh ilmu. Tapi bodoh apa? Ilmu. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut pada Allah. Nek awakmu gak wedi ambek pangeran, berarti gurung alim. Belum disebut apa? Alim. Ya. Sana aku lihat. Maka beliau mengatakan, menghapusnya sampai bersih, laisa fi tauk itu kekuatan. Tidak ada pada kekuatan manusia. Dalam artian apa? Ojo lali ndonga. Ya, makanya di antara doa yang bagus untuk dibaca. Doa yang bagus untuk dibaca apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa yang luar biasa indah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah pada jiwaku, pada diriku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan kau bersihkan jiwa saya ini. Kenapa? Karena kita sadar, ya Allah, saya itu kalau bersihin sendiri nggak bisa sadar kedudukan dia sebagai hamba. Dan Allah sudah menjelaskan itu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqwa. Jangan kalian itu apa? Mentazkiyah, dalam artian mentazkiyah, sudah merasa saya sudah suci kok. Saya sudah apa? Bersih. Jangan seperti itu. Kenapa? Allah yang mengetahui ketakwaan. Hakikat ketakwaan. Fala tuzakku anfusakum. Kalau minta bersih dengan jaminan, garansi seumur hidup, minta pada Allah yang membersihkan Allah sebagai pemilik hati manusia. Saya berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baiknya membersihkan hati, membersihkan jiwa manusia. Anta waliyuha wa maulaha. Ya, engkau adalah yang menguasai dan memiliki jiwa ini. Jiwaku ya Allah milikmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milikmu ya Allah. Dan kami kembali kepadamu. Ya. Baik. Itu catatan yang pertama. Kemudian beliau mengatakan waha ana. Waha, dan inilah ana, saya. Atika, datang kepadamu bil kafafi, dengan penjelasan yang cukup. Bil kafaf yang cukup ya. Dengan sesuatu yang cukup, min haddiha, dalam memberi pengertian. Had itu pengertian ya, definisi. Dalam menjelaskan definisi penyakit hati nanti. Wal asli di sini maksudnya adalah sebabnya, sumbernya apa? Sebabnya apa? Wal asyafi, dan obat-obatnya. Maka kitab ini akan menjelaskan kepada kita pengertian penyakit hati itu. Karena mungkin ada satu penyakit hati misalnya disebut namanya misalkan. Contoh nanti setelah ini adalah bukhel. Penyakit pelit. Ini kadang orang nggak tahu definisi pelit itu apa. Ini perlu diketahui supaya tidak semua dianggap iki pelit yang haram. Ya, kurang tentu. Pasti. Ya, belum tentu. Pelit itu nanti bukhel di sini, bukhel ada yang sampai level haram. Nah, yang level haram itu apa? Perlu diketahui. Perlu apa? Diketahui. Nanti masuk penyakit hati. Maka perlu ketika kita belajar penyakit hati, kita perlu tahu definisinya dulu. Definisi, ya. Kemudian apa? Al-asal. Ya, kalau dalam filsafat kan gitu ya. Ketika kita berdebat, ilmu debat ya gitu ya. Kita sepakati dulu definisinya. Saya pikir terminologinya dulu gitu. Ya, ada kuliah gitu. Aku gak kuliah ya, smell eye. Terus apa sebab? Nah, sudah kita tahu definisinya. Sebabnya apa? Perlu ditelei. Perlu dicari. Ya. Karena ini kita sedang apa? Mendiagnosa, namanya penyakit, kita harus cari. Sudah ketemu. Ya, cari obatnya. Obatnya apa?
Asyafi jamak dari syifa, ya, kesembuhan. Asyafi, ya, asfiyah wa syifa. Ya, jadi ya kesembuhannya. Ya, jadi beliau menyampaikan, ya, inilah kami akan berikan insya Allah kadar yang cukup, dosis yang cukup untuk membahas setiap penyakit hati. Kita bahas artinya, sebabnya dan pengobatannya. Ya, insya Allah kita sudah mulai masuk penyakit hati di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Entah kok.